Tapi saat ini kita ingin bahas bagaimana perlengkapan senjata rohani untuk melawan keangkuhan hidup orang lain. Ini yang seringkali juga kita hadapi. Jadi baik orang yang ada di sekitar kita, mungkin pasangan kita, suami atau istri, atau orang tua, atau kakak, saudara bersaudara, atau orang di kantor, atau tempat kerja. Karena itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi senjata apa yang harus kita pakai di sini? Ini yang kita harus tahu, senjata apa yang kita harus pakai. Jadi bukan senjata yang nyata, yang fisik ya, tapi ini senjata roh yang memang kita harus pakai dengan kuasa Tuhan. Mari kita lihat dalam hal-hal yang sering kali bisa terjadi. Saudara, saat kita mau menaati firman Tuhan dalam hidup kita, kita harus sungguh-sungguh mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh yang kita harus lakukan. Maka iblis bisa membangkitkan orang-orang di sekitar kita untuk menentang kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita ingin menaati firman Tuhan dalam hidup kita, maka iblis bisa membangkitkan orang-orang di sekitar kita untuk menentang kita. Karena kita mau taat pada firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Ada saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya mungkin mereka katakan, lu nggak usah terlalu taat lah, nggak terlalu fanatik. Pokoknya banyak hal yang cara-cara mereka menentang. Jadi seolah-olah kita dilemahkan iman kita. Nah itu yang namanya keangkuhan hidup. Jadi orang-orang itu orang-orang yang memberi tempat kepada iblis untuk dipakai, untuk taruh benih-benih iblis untuk menentang kita melakukan firman Tuhan. Tapi juga sebaliknya juga, kalau kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka kita dipakai iblis. Sebaliknya demikian, untuk menyerang atau menentang orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Jadi kuncinya keangkuhan hidup ini adalah mau taat apa enggak sama firman Tuhan. Pada saat kita mau taat, kita mematikan keangkuhan hidup kita. Dan waktu kita taat kepada firman Tuhan, itu memang iblis nggak suka. Tapi nggak usah takut, saudara. Ada senjatanya. Ada senjatanya. Jadi kalau apapun masalah yang kita alami, itu pasti ada senjatanya. Dan kita juga lihat belajar dari waktu Daud memberanikan diri menghadapi Goliat. Waktu dia datang pertama kali dan dia berani mau menghadapi Goliat, abangnya yang pertama itu bilang gini, Daud, gue tahu kejahatan hatimu, jadi lu pulang aja deh. Wah, istilahnya Daud dimatikan imannya. Dan itu seringkali bisa kita alami, misalnya kalau pada waktu kita menghadapi satu hal yang kita mau buat yang di luar di luar kotak kita ya, istilahnya di luar pikiran kita, yang kita mungkin baru bagi kita pada saat itu. Mungkin kita dibilang, lu pasti nggak bisa deh, gue tahu lu siapa sih. Nah itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, ini hal-hal yang seringkali kita alami, termasuk Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus pertama kali bilang sama murid-muridnya, aku harus disalibkan, aku harus mati, disalibkan. Petrus tarik, janganlah itu terjadi, guru. Ini yang bisa terjadi. Jadi ada hal-hal yang memang waktu kita mau betul-betul taat kepada firman Tuhan, ada saja orang-orang di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tahu, ini realitas yang sering kali terjadi. Termasuk yang sering kali terjadi begini Bapak Ibu dan Saudara. Pada saat kita mau melakukan firman Tuhan, ada aja kesusahan hati kita. Susah sekali. Kadang-kadang kita mengalami susah hidup kita. Padahal kita mau taat sama firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh nggak mau melanggar firman Tuhan. Dan pada saat kita lagi susah, orang lain lihat kita, Tuhannya bisa tolong dia nggak ya? Kita lihat aja nih, Tuhannya tinggalkan dia apa enggak nih? Itu yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Jadi ada orang-orang di sekitar kita mau lihat, Tuhan betul-betul tolong kita apa enggak? Nah, setiap orang yang memang digembleng imannya oleh Tuhan, seringkali mengalami proses seperti ini. Jadi kalau saudara mengalami suatu proses yang tidak mudah, misalnya tiba-tiba kok ada sakit penyakit, sembuhkan aja Tuhan, saya punya iman untuk sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh.
harus dibawa ke dokter. Nah, mungkin ada orang di sekitar kita bilang, katanya ada mujizat. Itu bisa saja terjadi. Memang Tuhan bisa melakukan mujizat tanpa dokter. Tapi Tuhan juga bisa sembuhkan kita melalui dokter. Jadi jangan kita patok mati seolah pakai harus ada mujizat. Itu cukup waktu beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu saya ada bahas dengan Pak Billy itu mujizat asli dan mujizat KW super. Beda-beda tipis. Jadi mujizat itu betul-betul harus betul dari firman Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kita mau taat pada firman Tuhan. Contohnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus lihat sini, ada keangkuhan hidup orang lain yang ada di sekitar kita yang bisa mematikan iman kita. Kita harus bertahan, kita harus pakai senjata rohani. Ada 2 senjata rohani yang kita bisa pakai. Yang pertama, senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Jadi ada senjata. Ini senjata itu harus ada dalam doa kita. Jadi diperlengkapi kuasa Allah. Jadi kita nggak boleh bilang, wah nggak mungkin saya bisa hadapi orang kayak seperti ini. Enggak, kita bisa hadapi dengan apa? Dengan doa. Doa kita itu adalah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Yang kedua, senjata keadilan. Jadi ada 2 ini ya, kalau untuk menghadapi orang lain. Kalau yang kemarin kita waktu menghadapi kekuatan diri kita harus matikan daging kita. Kita harus pakai senjata kebenaran. Kita harus pakai senjata terang. Dan yang ketiga, kita harus, pikiran kita harus dipakai dengan diperlengkapi oleh senjata tentang Kristus. Dipersenjatai dengan pikiran tentang penderitaan, tentang Kristus yang menderita. Tapi kali ini, dalam menghadapi keangkuhan hidup orang lain, senjata yang diperlengkapi kuasa Allah dan senjata kehadiran. Kita melihat dulu yang pertama, senjata yang diperlengkapi kuasa Allah dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 3 dan ayat 5. Korintus 10 ayat 3 dan ayat 5. Dikatakan demikian, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat firman Tuhan ini sangat menjelaskan kepada kita, ada aja orang yang bisa menentang kita. Misalnya bukan hanya soal beribadah, tapi misalnya kita mau melayani dengan tulus hati. Tapi ada orang yang Tuhan yang iblis bangkitkan untuk membuat hal-hal yang licik, nusuk di belakang. Itu bisa saja. Atau mungkin kita mau buat satu bisnis yang ya kita mau jujur lah. Kita mau betul-betul mau jujur. Waktu mau bisnis dengan jujur, ada saja orang yang iblis bangkitkan untuk membuat kecurangan, membohongi kita. Itu ada saja. Tapi bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Kita harus punya senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Bukan senjata dunia. Bukan senjata dengan perdebatan yang seolah-olah bisa menarik, bisa berdebat seperti apa ya? Pengacara kondang ini. Selalu ingin berdebat. Yang dengan ada cincin-cincinnya yang berlian di selalu ingin berdebat, dan memang kalau dia berdebat seolah-olah bisa menang. Itu bukan seperti itu. Itu senjata duniawi. Tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah, tujuannya apa? Untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Artinya, memang kita bisa didebat, kita bisa diajak berargumentasi, kita bisa diajak seolah-olah, ayo kamu mau apa? Apa pikiran kamu? Tapi karena pikiran orang-orang seperti itu adalah pikiran yang memang udah ada benteng, nggak mungkin, nggak ada Allah, Allah nggak bisa menolong, Allah itu jauh, Allah itu nggak kelihatan. Selalu kita di debat seperti itu, benteng-benteng itu ada dalam pikiran-pikiran manusia. Bahkan sampai saat ini banyak sekali benteng-benteng yang luar biasa yang iblis taruh dalam diri manusia. Contoh ini. Kalau saudara lihat negara-negara maju, negara-negara barat yang sudah sangat pesat, ekonominya maju dan luar biasa, teknologi juga maju. Sampai saat ini mereka masih bingung. Kalau anak laki-lakinya, dia punya anak laki-laki, masih diperdebatkan, ini laki-laki atau perempuan. Itu di negara-negara maju itu seringkali dipermasalahkan. Ini udah tahu ini anak perempuan, ini masih diperdebatkan. Ini bisa-bisa nanti ke waktu besar dia jadi anak laki-laki. Apa? Kenapa? Karena iblis sudah taruh dalam pikiran manusia. Manusia lahir bisa perempuan, tapi dia bisa berubah menjadi laki-laki. Dan ini sangat menyedihkan. Karena iblis taruh. Dan iblis juga menaruh dalam pikiran manusia saat ini. Itu kan hak asasi manusia. Laki-laki dan perempuan, kita nggak bisa memilih sebagai gender apa. Itu hanya hak dari Tuhan yang mengaturnya. Bahkan itu juga tergantung daripada sperma papanya. Kalau sperma papanya banyakan Y, ya itu pasti kita yang lahir pasti perempuan. Kalau ada X1 aja, dari 23 Y tapi ada 1 X, maka itu bisa terjadi anaknya laki-laki. Itu hanya ditentukan di situ. Dan itu nggak bisa, manusia pun nggak bisa mengaturnya dengan baik. Selalu ada kegagalan. Tapi yang kita belajar di sini adalah benteng-benteng itu sudah ada, dan ini kita harus hati-hati dengan mendidik anak-anak kita loh. Masa untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang di bawah ini, mereka ini dapat tantangan ke depannya seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara. Seolah-olah gender ini bisa berubah. Waktu saya wawancara daripada waria yang dari Jogja itu, dia bilang, memang saya lahir sebagai laki-laki, tapi di hati saya, di pikiran saya, ini saya adalah perempuan. Jadi akhirnya saya berubah jadi perempuan. Waktu mati, jadi laki-laki. Ya ini, beliau sudah meninggal. Dan waktu dia meninggal, disemayangi, disolatkan sebagai laki-laki. Itu hal yang memang nyata, saudara. Banyak sekali saat ini benteng-benteng yang ditanam oleh iblis seolah untuk kita menentang akan Tuhan. Dan ini sebabnya kita harus berdoa. Kita dengan berdoa meruntuhkan benteng-benteng yang iblis taruh dalam pikiran orang-orang yang ada terdekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ada benteng-benteng yang sangat kuat yang iblis taruh. Dulu waktu mama saya masih hidup, saya seringkali berdebat dengan mama saya. Itu dia lihat di rumah, dia bilang, Ana beras, oh belum beli. Langsung dia bilang, beras nggak boleh kosong di rumah. Saya bilang, Ma, itu jangan pikiran seperti itu. Ini memang belum beli, bukan nggak. Ya, kadang ada mitos-mitos yang memang yang ada ditanam dalam budaya-budaya kita, yang belum tentu memang itu cocok untuk kehidupan iman kita. Seolah-olah kita jadi kayak takut-takut. Termasuk kalau misalnya dulu kalau saya punya toko di Pasar Baru, saya sering lihat itu ada paku di dalam laci uang. Paku supaya tidak ada yang mencuri. Ya memang ada kayak gitu-gitu sih.
ada bukan masalah salah atau benar ya, tapi jangan sampai ada pikiran-pikiran kita untuk menentang pengenalan akan Allah. Karena ini benteng-benteng ya, ada benteng yang memang ditanam oleh iblis dalam diri kita, yang akhirnya kita menjadi nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Seolah firman Tuhan itu nomor 2, kita menerima seolah apa yang dikatakan oleh dunia ini jadi seolah nomor 1. Biarlah firman Tuhan itu membebaskan benteng-benteng yang ada dalam pikiran kita, dan kita semakin mengenal Tuhan. Makanya kita perlu setiap hari dengan firman Tuhan. Tapi kita juga perlu mendoakan orang-orang di sekitar kita. Kita katakan benteng-benteng yang ditaruh oleh iblis dalam pikiran mereka, kita patahkan, kita runtuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Benteng apa yang memang ada dalam pikiran orang-orang yang di sekitar kita? Oh, mungkin bentengnya gini. Beberapa minggu lalu saya antar Ibu Reni ke rumah sakit di RSCM, dan di situ saya ada tunggu sama seorang ibu yang sudah berusia. Dia cerita gini, Pak, saya ini sebenarnya lagi susah. Susah kenapa, Bu? Saya nggak boleh tinggal sama anak-anak saya. Oleh siapa, Bu? Oleh menantu-menantu saya. Jadi saya harus tinggal di apartemen ini. Saya harus dioperasi. Anak-anak saya semua laki-laki, tapi istri-istri mereka nggak mau saya tinggal sama mereka. Jadi saya kesepian. Ya kayak gini kan juga benteng, Bapak Ibu. Kalau kayak gini jangan merasa jadi korban. Kalau misalnya dalam situasi seperti ini, mari kita berdoa. Ibu-ibu harus berdoa. Saya patahkan benteng-benteng yang ada dalam pikiran menantu-menantu saya. Kalau kita ada konflik dengan menantu, kita doakan. Apa sih yang menjadi pikiran orang menantu-menantu ini? Apa yang menjadi penyebab dia menentang kita? Kita mulai doakan Tuhan, biar dia belenggu iblis yang dalam pikirannya ini boleh diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya dia bisa mengerti tentang rencana Tuhan. Jadi jangan mengeluh, tapi kita pakai kuasa Tuhan dalam doa kita. Saya tentang suami makin menjadi-jadi. Doakan apa yang jadi pikiran dia. Doakan supaya runtuhkan pikirannya itu yang iblis taruh. Mungkin di tempat kerja, apa yang tentang pikiran si bos atau pikiran si teman-teman kerja kita yang seringkali membuat kita jengkel. Kita mulai doakan, runtuhkan benteng-benteng yang iblis taruh dalam pikirannya. Setelah diruntuhkan, nah yang kedua di sini ayat 5. Dipatahkan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kita patahkan ini. Setiap siasat, setiap apa yang strategi-strategi dia kita patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu pakai kuasa Tuhan. Doa kita itu kuasanya besar sekali, Bapak Ibu. Memang untuk merubahnya tidak bisa satu hari. Batu karang sangat kuat. Memang dia kalau sekali dihancurkan bisa pakai dinamit. Tapi perhatikan, batu karang juga bisa hancur dengan air yang menetes terus. Tetes, 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 tetes. Udah berapa lama baru bisa hancur batu karang. Demikian dalam doa kita. Pasti ada kuasa yang besar. Kita bisa meruntuhkan, kita bisa patahkan. Apapun yang siasat-siasat orang ini kita bisa patahkan. Ataupun juga mungkin ada orang yang punya kelicikan, licik terhadap kita. Kita tahu ini orang ini licik dan dia mau menipu kita. Kita patahkan siasatnya itu. Kita katakan, saya patahkan setiap siasat ini. Pikiran-pikirannya boleh dibutakan, boleh dihancurkan. Apa yang dia rencanakan itu bisa dihancurkan dalam nama Yesus. Dan ini kuasa doa kita tuh besar, Bapak Ibu. Setelah itu, baru kita lakukan dalam ayat 5 bagian terakhir. Kami menawan
setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi yang pertama tadi, benteng-benteng ini kita runtuhkan. Setelah kita runtuhkan, sekarang siasatnya dalam pikiran-pikiran orang ini kita patahkan dan kita rubuhkan setiap kubu yang dibangun. Tapi sekarang yang ketiga, menawan. Jadi sudah kayak dibelenggu ya, sudah ditangkap, sudah ada di tangan kita. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ada kuasa yang besar sekali loh Bapak Ibu. Makanya orang yang ada di sekitar kita bisa berubah. Asal kita mau pakai senjata ini. Senjata yang dilengkapi oleh kuasa Allah. Wow, dasar sekali nih Bapak Ibu. Doa kita ini loh. Jadi kita jangan ngeluh. Boleh kita ngeluh, tapi kita harus bangkit, kita harus pakai senjata ini. Untuk betul-betul menjadi pemenang. Untuk kita tidak menyerah dengan apa yang orang lain buat dalam hidup kita. Justru kita bisa jadi pemenang. Yang kedua, yang kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu senjata keadilan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. Senjata keadilan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk apa? Membela. Jadi kadang-kadang kita diserang loh. Disemprot. Kadang-kadang kita pokoknya orang tuh main menyerang kita. Ofensifnya luar biasa. Dan kalau kita perhatikan konteks daripada 2 Korintus 6 ini, Paulus sebagai pendiri, perintis dan bapak rohani bagi jemaat di Korintus, dia ditentang sama orang-orang Korintus. Orang-orang yang merasa dirinya lebih rohani daripada Paulus karena punya karunia-karunia roh yang spektakuler. Dan waktu Paulus menghadapi orang-orang seperti ini, Paulus memakai senjata keadilan. Dan senjata keadilan ini kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang dihadapi oleh Paulus itu dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ini yang Paulus alami. Dikatakan demikian dalam ayat 8 dari 2 Korintus 6 ayat 8 sampai 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Jadi Paulus sebagai seorang rohaniawan, seorang rasul, seorang hamba Tuhan, dianggap penipu, tapi dipercayai. Ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Jadi dia mengalami serangan-serangan yang luar biasa dari orang-orang yang membenci dia. Orang-orang yang membenci dia itu bukan orang-orang yang jauh dari dia, ini orang-orang yang dekat. Orang-orang yang benar, yang pernah dengar firman Tuhan, khotbah-khotbahnya, yang pernah didoakan, yang pernah dilayani oleh Paulus. Tapi orang-orang seperti itu menyerang Paulus. Siapa nih Paulus? Paulus nggak terlalu terkenal, dia kalah nanti sama si Apolos. Apolos lebih fasih bicara. Paulus ini sebenarnya ngomongnya masih gagap-gagap. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Jadi betul-betul Paulus itu hampir mati. Berapa kali dia dirajam, 4 kali kalau nggak salah dia dirajam. Dan dia pernah hampir kena badai laut. Waktu dia naik kapal laut dan itu kena badai yang luar biasa. Hampir mati dia. Namun dia tetap hidup pada saat itu. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Dalam ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Jadi sebagai orang yang memang memberitakan firman Tuhan, dia seringkali mengalami duka cita, namun senantiasa bersuka cita.
Tadi lagu yang kita nyanyikan lagu tertawa. Waduh. Tertawa itu perlu kita tertawa. Tertawa karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menjawab doa kita. Memang kita mengalami duka cita, ada kesedihan-kesedihan. Kadang-kadang kita tiba-tiba diliputi oleh kesedihan melihat orang, perbuatan orang, apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita. Kita mengalami kesedihan yang luar biasa dalam hati kita. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, pada saat seperti itu kita juga bisa mengalami tertawa. Karena kita tahu Tuhan menolong kita. Dikatakan lagi, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Wow. Sebagai orang yang dianggap nggak punya apa-apa, kekurangan, namun memperbanyak banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini senjata keadilan. Artinya mau melakukan kehendak Tuhan. Kita dibuat bagaimanapun, kita dinilai apapun oleh orang lain, asal kita tetap melakukan kehendak Tuhan, apa yang orang lain katakan tentang kita, justru sebaliknya. Ini yang dialami oleh Paulus. Paulus dianggap miskin, tapi memperkaya banyak orang. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana miskin, tapi memperkaya banyak orang. Sepertinya ini omong kosong sepertinya. Tapi justru Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati banyak orang. Pernah nggak saudara mengalami pada saat kita lagi sedih, tiba-tiba anak saudara datang pada saudara, Mama, saya ini lagi ada masalah. Apakah saudara akan bilang, tunggu ya, saya juga lagi ada masalah. Tentu tidak demikian. Kalau kita lihat anak kita lagi sedih, lagi ada masalah datang kepada kita, tentu walaupun kita ada masalah, kita akan bilang, ya apa yang saya bisa bantu? Katakan, saya akan tolong kau. Itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah senjata keadilan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ini memang tidaklah mudah. Tapi untuk cara-cara seperti ini, apapun yang orang lain nilai tentang kita nggak usah pusingin deh. Kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan pada kita. Dan pada saat Tuhan mau kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam gereja ini, Tuhan taruh tetap itu tentang kata redemption. Mercy, Mangga Besar Redemption Church. Redemption, penebusan Yesus, berharga sekali dalam hidup kita. Itu betul-betul nggak bisa dinilai dengan apapun juga. Pokoknya penebusan Yesus dalam hidup kita itu tiada ternilai. Yesus mati di kayu salib itu tiada ternilai, nggak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita bisa dapatkan dalam dunia ini. Tapi untuk mendapatkan, menghargai penebusan Yesus ini, Bapak Ibu, kita harus dimuridkan, kita harus diberdayakan, dan kita juga harus berkarya. Apapun yang kita bisa buat, kita berkarya. Apapun yang kita bisa lakukan, kemampuan kita apapun juga berkarya. Untuk orang tua, saya dorong, just doakan, berdoa untuk gereja ini. Karena kita terus mau berkarya, apa sih yang kita bisa buat? Pemain musik juga kita juga dorong untuk tim pemuji, tim profetik, untuk betul-betul bisa berkarya, untuk bisa memberkati banyak orang. Dengan pujian, dengan apa yang kita bisa lakukan, kita puji. Saya sangat diberkati waktu percakapan dengan Pak Billy. Dia bilang gini, Pak Andi, khotbah 1 menit saja itu bisa menyelamatkan orang yang mau bunuh diri. Jadi orang ini mau bunuh diri,
waktu mau bunuh diri biasanya kan orang itu kalau udah gelisah ya buka aja YouTube gitulah. Terbuka YouTube, pas terbuka YouTube 1 menit, mungkin YouTube atau TikTok kali itu, pokoknya 1 menit aja. Waktu udah dengar khotbah itu 1 menit, nggak jadi bunuh diri. Wow, luar biasa. Mulai pujian juga. Mari, apapun yang kita bisa buat, kita lakukan. Anak-anak sekolah minggu pun juga. Anak-anak ya lagi betul-betul bisa, apa yang mereka bisa lakukan, mereka akan lakukan. Saya lihat yang hari Minggu lalu kita tampilkan itu di YouTube, dia bercerita tentang Alkitab, firman Tuhan. Ya, dia bercerita saja. Dan dia dengan kalimat yang sederhana, ditutup dengan kalimat sederhana. Kita jangan takut, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Wow, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Yang penting bagi kita apa? Apa sih yang kita bisa buat, kita lakukan. Karena kalau kita betul-betul menghargai penebusan Yesus, kita tidak akan diam. Kita tidak akan menjadi penonton. Kita mau berkarya bagi Tuhan. Karena ini tuntutan yang memang Tuhan sedang bekerja. Justru saat-saat ini Bapak Ibu, tadi pagi Tuhan taruh di hati saya, akan banyak orang-orang kaya yang mau bunuh diri. Bukan orang miskin loh. Makanya kita harus berdoa. Kita berkarya. Siapa tahu waktu kita di video kita atau apa dengan cara yang unik, yang berbeda, waktu mau bunuh diri, percaya, dengar firman Tuhan itu, dengar pujian kita, akhirnya dia jadi percaya dan dia betul-betul gagalkan. Banyak sekali yang akan orang-orang yang stres. Tapi dengan firman Tuhan, dengan ujian, dengan apa yang kita bisa buat, orang akan tertolong. Kenapa? Karena kita mau menyelamatkan mereka, menaklukkannya pada Kristus. 2 senjata ini sangat luar biasa dalam hidup kita. Mari kita pakai 2 senjata ini. Pertama, senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Yang kedua, senjata kehadiran. Kata kuncinya adalah taat kepada firman Tuhan. Hanya taat saja. Lakukan firman Tuhan. Maka kita akan punya suatu kuasa yang sangat besar mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.